Halo sahabat PU, selamat datang di podcast kita siang ini. Hari ini kita akan membicarakan sosok legendaris nih, Insinyur Sutami. Beliau merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan sangat terkenal, cerdas, dan penuh dedikasi. Nah, juga kita akan bahas nih bagaimana nilai berakhlak tercermin dalam kehidupan sehari-hari beliau. Bersama saya sudah ada 4 narasumber, yaitu ada Kak Tiara, Kak Isnaini, Bang Matthew, dan Bang Roja. Mungkin langsung kita mulai saja uh, menanyakan bagaimana pendapat dari narasumber-narasumber ini. Pertama mungkin dari Mbak Tiara ya. Menurut Mbak Tiara, apa sih yang paling tercermin nilai berakhlak dari Insinyur Sutami ini? Baik, menurut saya yang terlihat jelas adalah nilai berorientasi pada pelayanan dan loyal. Nah, untuk nilai berorientasi pada pelayanan, menurut saya Insinyur Sutami itu contoh nyata public servant ya, karena dari awal karirnya itu beliau fokusnya benar-benar ke apa yang berdampak buat masyarakat. Proyek seperti Jembatan Semanggi atau Waduk Jatiluhur itu bisa dibilang jadi legacy yang sampai sekarang itu masih bermanfaat. Kemudian, beliau juga menunjukkan bahwa pelayanan publik itu selain untuk memberikan hasil kerja yang kelihatan, tapi juga harus untuk menunjukkan attitude pribadi. Kemudian, walaupun menjabat sebagai menteri, beliau tetap hidup sederhana sampai dikenal dengan julukan menteri paling miskin. Nah, justru dari sini itu kelihatan integritas dan ketulusannya bahwa orientasi beliau itu memang tulus untuk pelayanan, bukan untuk formalitas. Sedangkan dalam hal loyalitas, Insinyur Sutami itu tetap dipercaya menjabat sebagai menteri di era Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Nah, hal ini menunjukkan kalau loyalitas beliau itu bukan ke figur tertentu, tapi ke bangsa dan negara. Kemudian loyalitas beliau juga tercermin dari konsistensi kerjanya. Meski kondisi politik itu berubah-ubah, fokusnya itu tetap sama, yaitu bagaimana pembangunan bisa jalan dan masyarakat dapat manfaat yang nyata. Itu dari saya, Kak. Oh, terima kasih Mbak Tiara. Berarti menurut Mbak Tiara lebih menekankan nilai berorientasi pelayanan dan loyalitas beliau ya. Benar sih. Dari yang dibilang Kak Tiara tadi tuh ada Waduk Jatiluhur ya. Nah, sampai sekarang itu benar-benar melayani masyarakat dengan manfaat yang diberikan oleh waduk tersebut ya. Juga loyalitas beliau, di mana beliau itu dikenal sebagai menteri paling miskin ya Mbak Tiara ya. Ya, Iya, benar, tapi Mbak. tapi beliau tetap memberikan pelayanan loyalitas beliau ke masyarakat gitu ya, berdasar dari hasil-hasil pekerjaan beliau gitu. Selanjutnya Mas Matthew nih mau nanya, menurut Mas apa nih nilai yang paling menonjol dari Insinyur Sutami ini? Kalau menurut saya ya Kak, nilai yang paling menonjol ini salah satunya ada nilai kompeten. Jadi sebagai mantan Menteri Pekerjaan Umum, beliau ini dikenal sebagai sosok yang berkompeten dan berintegritas. Kita dapat lihat dari diri beliau yang memiliki etos kerja yang luar biasa dan rasa ingin tahu yang tinggi. Beliau ini tidak pernah berhenti belajar dan mengeksplorasi metode-metode baru dalam bidang teknik sipil. Salah satu contoh konkretnya adalah bagaimana ia mempelopori penggunaan metode baru dalam pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan hemat biaya, seperti penggunaan struktur beton prategang yang inovatif untuk jembatan. Hasil dari kompetensinya ini terlihat dari kualitas pekerjaan yang ia pimpin masih berfungsi dengan baik hingga saat ini, seperti Jembatan Semanggi dan Jembatan Ampera. Jadi proyek-proyek ini selesai tepat waktu dengan biaya yang efisien dan memiliki konstruksi yang sangat baik. Beliau tidak mentolerir pemborosan ataupun pekerjaan yang asal-asalan. Ini menunjukkan komitmennya terhadap kualitas yang terbaik. Selain itu, Insinyur Sutami ini dikenal sebagai insinyur yang selain berkonten, juga pemimpin yang sangat mengedepankan kolaborasi. Insinyur Sutami tidak hanya fokus pada bidang teknis. Beliau secara aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian lain atau lembaga lain untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur kita terintegrasi dengan pembangunan nasional secara menyeluruh. Selain itu juga melibatkan berbagai pihak seperti insinyur-insinyur muda, akademisi, dan bahkan praktisi dari sektor swasta dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek besar di negara kita.
secara keseluruhan, Insinyur Sutami menurut saya adalah contoh nyata bahwa kompeten dan kolaborasi merupakan salah satu kunci keberhasilan. Bukan hanya untuk menyelesaikan sebuah proyek, tetapi juga menciptakan warisan yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi bangsa kita. Itu sih Kak, dari saya. Terima kasih Mas Matthew. Jadi Mas Matthew itu lebih menekankan nilai kompeten dan kolaborasinya beliau ya dalam jika kita kaitkan dengan berakhlak. Betul Kak. Selanjutnya nih mau nanya ke Mbak Isna ini. Menurut Mbak Isna ini apa nih nilai berakhlak dari yang bisa Mbak Isna ini lihat dari kehidupan beliau? Nilai berakhlak yang bisa saya lihat dari sosok Insinyur Sutami ini adalah nilai akuntabel dan adaptif ya. Sosok Insinyur Sutami ini mengimplementasikan nilai tersebut melalui dedikasinya sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Nah, di tengah keterbatasan anggaran dan kondisi yang sulit, beliau tetap konsisten membangun infrastruktur yang penting bagi kebutuhan masyarakat. Nah, kita bisa mencontoh beliau dengan kompetensi, adaptif terhadap tantangan, dan kolaboratif dalam membangun. Nah, semua proyek besar ini beliau nggak ngerjakan sendiri, tapi bersama tim. Nah, nggak hanya itu nih, beliau juga adaptif dalam memanfaatkan sumber daya yang membangun infrastruktur strategis. Contohnya kayak jembatan Semanggi, waduk Jatiluhur, dan jaringan irigasi. Nah, meski dengan keterbatasan teknologi dan anggaran yang minim, kemampuan ini menyesuaikan diri dengan situasi, membuat proyek-proyek tersebut tetap terlaksana dan bermanfaat hingga kini. Nah, selain itu juga, Insinyur Sutami ini terbuka terhadap inovasi yang mendorong penggunaan pendekatan demi mempercepat pembangunan. Nah, nilai akuntabel dan adaptif ini diwujudkan Insinyur Sutami itu bahwa kepemimpinan dan pekerjaan harus berlandaskan kejujuran serta tanggung jawab yang mana akan meninggalkan warisan positif bagi bangsa Indonesia. Nah, hal ini juga bisa menjadi inspirasi kita sebagai ASN masa kini untuk bekerja itu tidak hanya demi menyelesaikan tugas, tetapi juga menjaga amanah dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, sikap adaptif inilah yang menjadikan beliau menjadi panutan ASN masa kini untuk tidak menyerah pada keterbatasan. Nah, melainkan dia mencari solusi kreatif dan inovatif demi kepentingan masyarakat dan bangsa. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Isna ini. Nilai yang Mbak Isna ini angkat nih yaitu akuntabel dan adaptif ya. Beliau sudah menjadi menteri beberapa periode, pastinya beliau akuntabel dan adaptif untuk menyesuaikan di beberapa kondisi gitu ya. Selanjutnya terakhir mungkin dari narasumber kita Mas Roja. Ini apa nih nilai-nilai berakhlak yang bisa dicontoh dari beliau menurut Mas Roja? Baik, terima kasih. Nilai yang terdekat atau paling menonjol menurut saya di Insinyur Sutami itu nilai harmonis. Mana nilai harmonis ini berarti bisa menghargai perbedaan, membangun kerjasama yang baik, dan menjaga hubungan yang selaras dengan orang lain. Insinyur Sutami juga menunjukkan nilai ini lewat yang pertama, kebersamaannya dengan rakyat. Beliau hidup sangat sederhana, bahkan gajinya banyak dipakai untuk pembangunan. Dengan cara itu, dia ingin tetap dekat dengan rakyat, bukan berjarak. Yang kedua, lewat membangun untuk semua. Proyek-proyek besar yang dikerjakannya tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu mencerminkan rasa keadilan dan keharmonisan dalam membangun bangsa. Yang ketiga, itu menghargai pemimpin dan lingkungan kerja. Insinyur Sutami bisa bekerja di masa dua presiden yang berbeda. Artinya, ia mampu menjaga hubungan baik, adaptif, dan tetap harmonis meski situasi politik yang berubah-ubah. Jadi menurut saya nilai harmonis pada diri Insinyur Sutami ini terlihat dari sikapnya yang rendah hati, dekat dengan rakyat, serta mampu menjaga kerjasama dan keseimbangan baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat. Begitu Mbak Irma. Siap Mas Roja, terima kasih. Berarti sifat nilai harmonis dari Insinyur Sutami ini terlihat beliau karena dekat dengan rakyat, terus bisa mengeimbangi tugas di pemerintahan gitu ya. Sekali Mbak. Terima kasih banyak nih kepada Mas Roja, Mbak Isna ini, Mbak Tiara, Mas Matthew yang sudah memberikan contoh-contoh nilai berakhlak berdasarkan perjalanan hidup Insinyur Sutami. Nah, dari diskusi tadi tuh kita belajar bahwa Insinyur Sutami itu merupakan teladan insinyur sekaligus teladan moral gitu. Jalan hidupnya sederhana tapi penuh arti. Karya-karyanya itu
monumental dan nilainya abadi, bahkan banyak yang masih bertahan hingga saat sekarang dalam semangat berakhlak gitu. Semoga beliau bisa jadi inspirasi bagi kita semua untuk terus membangun negeri dengan integritas dan pengabdian. Nah, sebelum saya tutup nih, saya mau ngasih pantun dulu. Nah, mas-mas narasumber sama mbak-mbak narasumber nanti tolong bilang cakepnya ya. Bangun jembatan kokoh berdiri. Cakep. Cakep. Air mengalir ke bendungan tinggi. Cakep. Insinyur Sutami teladan sejati. Cakep. Asik. Sederhana hidupnya, besar jasanya bagi negeri. Ya, Mantap. sekian podcast kita siang hari ini. Saya Irmawati Indat izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kasih wabarakatuh. teman-teman. Dadah. Terima kasih semuanya.